Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Virgoreza Anindita Siwi, mahasiswi semester 7 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Hukum Perdata Internasional karya Dr. Ronald Saidja SHMH. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh The Publish di Yogyakarta ini memiliki 117 halaman dengan ukuran 14 x 20 cm. Dr. Ronald Saidja SHMH merupakan seorang dosen tetap bagian hukum keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Patimura di Ambon. Beliau juga merupakan seorang penulis yang aktif dalam mengadakan kepenulisan buku maupun penelitian ilmiah dan juga mengkaji masalah nasional serta memberikan penyuluhan hukum. Dalam buku Ajar Hukum Perdata Internasional ini ditulis dengan tujuan untuk dapat mempermudah para mahasiswa maupun mahasiswi hukum ataupun peneliti hukum untuk dapat memahami hukum perdata internasional secara lebih menyeluruh, baik itu secara implisit maupun secara eksplisit. Meskipun pembahasan mengenai hukum perdata internasional ini memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum keperdataan, akan tetapi dalam prakteknya banyak orang yang masih belum mengetahuinya. Hal ini dikarenakan perkembangan dari hukum perdata internasional itu sendiri yang masih sangat lemah. Sehingga secara garis besar buku ini memiliki peran ataupun posisi yang penting dalam pemahaman hukum perdata internasional secara keseluruhan. Baik, untuk buku ini sendiri akan dibagi menjadi 9 bab pembahasan, yaitu yang pertama adalah bab 1 mengenai pengantar hukum perdata internasional, kemudian dilanjutkan dengan bab yang kedua yaitu sejarah hukum perdata internasional, dilanjutkan dengan bab yang ketiga yaitu penunjukan kembali ataupun renvoi, kemudian bab keempat berisi tentang ketertiban umum, bab kelima berisi tentang persoalan pendahuluan, kemudian bab keenam akan berisi tentang penyelundupan hukum, untuk bab ketujuh berisi tentang penyesuaian, bab ke-8 akan berisi mengenai status personal, dan yang terakhir atau bab 9 akan berisi tentang timbal balik dan juga pembalasan. Dalam bab pertama ataupun bab pengantar hukum perdata internasional akan fokus pada beberapa subbab, di antaranya yaitu istilah hukum perdata internasional, kemudian ada juga definisi dari hukum perdata internasional menurut beberapa tokoh, dan juga adanya beberapa pembahasan-pembahasan lain yang terkait mengenai bab ini. Dalam buku ini pula kita akan disuguhkan mengenai hukum perselisihan secara mendalam, dan sifat hukum perdata internasional akan ditunjukkan atau didalami pada halaman 14, sehingga kita akan dapat mengetahui atau mendapatkan suatu value bahwasannya ada beberapa aliran hukum dalam hukum perdata internasional, di mana prinsip-prinsip tersebut lahir untuk dapat menentukan status dan juga kewenangan hukum seseorang. Kemudian, yang selanjutnya adalah bab kedua atau bab sejarah umum hukum perdata internasional. Dalam bab ini akan membuka wawasan dan juga cakrawala kita untuk dapat melihat skema hukum di dalam negeri maupun secara internasional. Baik, selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu bab mengenai peninjauan kembali atau renvoi. Dalam bab ini akan disuguhkan suatu fakta dalam perkara hukum perdata internasional yang telah dikualifikasikan dan dicari titik tautnya, sehingga dapat menentukan suatu petunjuk hukum mana yang akan diberlakukan atas suatu kasus atau perkara yang sedang bersangkutan, di mana dalam menentukan suatu status personal merupakan suatu prinsip nasionalitas, sehingga akan terdapat suatu perbedaan yang dianut di masing-masing negara, karena kenyataannya terdapat berbagai warna ataupun corak sistem hukum perdata internasional di masing-masing negara. Bab selanjutnya ataupun bab keempat berisi mengenai ketertiban umum. Pembahasan ini cukup krusial dalam hukum perdata internasional, dan di mana bab ini nantinya akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penyelundupan hukum di bab kelima. Di dalam bab penyelundupan hukum ini tidak kalah menarik pembahasannya dengan bab-bab selanjutnya, sehingga sangat menarik untuk kita pelajari dan juga kita dalami.
Selanjutnya adalah bab ke-6 ataupun bab mengenai penyelundupan hukum. Dalam bab penyelundupan hukum ini akan dijelaskan mengenai istilah dari penyelundupan hukum, kemudian dilanjutkan mengenai pengertian dan juga tujuan dari penyelundupan hukum, dan diakhiri dengan implikasi dari penyelundupan hukum. Baik, selanjutnya adalah bab ke-7 mengenai penyesuaian. Di bab ini dijelaskan, bila mana hakim dalam mengadili suatu perkara hukum perdata internasional telah menentukan hukum mana yang harus dipergunakan, seringkali hakim akan mengalami suatu permasalahan, di mana jika hukum yang dipergunakan adalah hukum asing, yang tentunya isinya akan sangat berbeda dengan sistem Lex Wally. Nah, jika hakim tersebut harus menggunakan sistem hukum asing tersebut, maka hakim harus melakukan suatu penyesuaian ataupun memasukkannya ke dalam pengertian Lex Wally. Di sini seolah-olah hakim itu melakukan suatu perbandingan hukum. Kemudian selanjutnya adalah bab ke-8 ataupun status personal, dan yang terakhir adalah bab ke-9 mengenai timbal balik dan juga pembalasan. Baik, berikut adalah garis besar dari pembahasan hukum perdata internasional karya Dr. Ronald Saija SHMH. Kelebihan dari buku ini terlihat pada pembahasannya yang cukup runtut dan juga mudah dipahami dengan bahasa yang tidak bertele-tele dan langsung to the point. Kemudian, materi yang disampaikan dalam buku ini juga cukup lengkap sehingga cocok dijadikan sebagai sumber referensi. Dalam buku ini juga terdapat suatu kesimpulan di setiap babnya sehingga mempermudah pembaca untuk dapat menentukan ataupun menemukan poin-poin penting di setiap babnya sebelum masuk ke dalam bab berikutnya. Harga buku ini juga cukup terjangkau, berkisar antara 60-80 ribu dan dapat ditemukan di bookstore ataupun marketplace. Di samping ada kelebihan, tentunya buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Akan tetapi, kekurangan dalam buku ini tidak terdapat dalam pembahasan materinya, akan tetapi lebih kepada fisik dari buku itu sendiri. Di mana kertas yang digunakan dalam buku ini relatif tidak tebal dan juga relatif cukup tipis sehingga mudah untuk sobek, sehingga cukup kehati-hatian yang ekstra untuk dapat membawa buku ini ataupun membaca buku ini. Kemudian dalam permasalahan lain yaitu kekurangan di penulisan daftar isi. Daftar isi dari buku ini hanya dijelaskan mengenai bab-bab besarnya saja, akan tetapi subbabnya tidak dituliskan, sehingga cukup menyulitkan pembaca untuk dapat menemukan subbab langsung dalam buku ini. Seperti itu, sehingga untuk menemukan suatu pembahasan yang langsung kepada titik poinnya membutuhkan suatu effort yang cukup ekstra. Kesimpulan saya setelah membaca buku Hukum Perdata Internasional karya Dr. Ronald Saija SHMH ini, baik dilihat dari keseluruhan isi bukunya dan mengingat mengenai kelebihan ataupun kekurangannya, buku ini sangat bagus dan saya rekomendasikan kepada para teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi yang ingin mempelajari mengenai seluk-beluk hukum perdata internasional, baik secara umum maupun secara khusus. Karena dalam buku ini juga akan disuguhkan mengenai dinamika hukum perdata internasional secara menyeluruh, sehingga dapat membuka wawasan kita menjadi semakin luas. Buku ini juga sangat penting bagi tenaga pengajar ataupun dosen untuk dapat memberikan suatu referensi kepada para mahasiswa atau mahasiswi hukum. Buku ini juga cocok menjadi buku bacaan bagi teman-teman peminat hukum. Baik, sekian review saya mengenai buku Hukum Perdata Internasional karya Dr. Ronald Saija SHMH. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.